Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku kepada para jamaah tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil Aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pada subuh yang indah ini, kajian kami beri judul cerita Adam dan Hawa itu hanya fiktif, tidak fakta, tapi fiktif. Hanya sebuah dongeng-dongeng saja bagi tiap-tiap diri manusia. Kenapa saya katakan fiktif? Sedangkan cerita itu datangnya dari Al-Quran, kitab suci. Al-Qurannya benar, tetapi iman yang ada di dalam hati tiap-tiap manusia itu masih fiktif. Imannya tidak nyata, imannya ketika manusianya masih duduk menjadi Tuhan di dalam hatinya. Semua yang ada di Al-Quran ini serba dongeng, serba fiktif, serba tak nyata, karena iman manusia hanya kepada hawa nafsunya sendiri saja. Jadi cerita apapun tentang yang ada di dalam Al-Quran atau kitab suci yang lainnya, ketika di dalam hati kita masih kewujudan diri manusianya yang menjadi Tuhan, maka semuanya hanya fiktif belaka, hanya palsu belaka, hanya dongeng-dongeng belaka. Iman yang ada di dalam hati kita selama ini pun juga fiktif, tidak nyata, bohongan, berdusta. Tidak ada faktanya bahwa kita selama ini iman kepada Allah. Imannya selama ini hanyalah iman-iman yang dusta. Buktinya di dalam hati kita, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa bukan Allah, tapi hawa nafsu kitalah yang duduk menjadi raja dan Tuhan yang selama ini kita pertuhankan di dalam hati kita. Inilah bukti iman kita, akidah kita, pertuhan kita, agama kita pun selama ini pun juga fiktif, bohongan, dusta. Kenapa? Karena kita lebih iman, lebih cinta, lebih sayang kepada diri kita sendiri daripada pencipta diri kita selama ini.
Jadi semuanya serba palsu, belaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Cerita tentang Adam dan Hawa hanya fiktif. Memang selama ini kita mendengarkan dongeng-dongeng atau cerita-cerita sejarah tentang Adam yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita membayang-bayangkan ada sosok manusianya yang bernama Adam, ada sosok manusianya yang bernama Siti Hawa. Semua itu hanya imajinasi manusia saja. Semua itu keyakinan akidah manusia saja yang apa? Cinta kepada sejenisnya. Karena manusia sukanya berimajinasi, sukanya halusinasi saja. Karena tidak nyata, karena fiktif semua yang ada di dadanya tentang Tuhan. Apalagi kitab-kitab sucinya Tuhan. Maka dari itu umat-umat manusia banyak tersesat karena kitab-kitab sucinya sendiri. Karena salah memahami arti yang sebenar-benarnya. Arti yang mutasyabihatnya. Arti yang sesungguh-sungguhnya yang tersirat di dalam arti yang tertulis. Jadi kebanyakan manusia tersesat karena kitab sucinya sendiri, karena memahami, karena mengartikan dengan hawa nafsunya sendiri, bukan dengan Tuhannya. Kenapa? Karena araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi Allah tidak kita jadikan Tuhan, mana mungkin kita bisa paham ayat-ayat sucinya Allah. Ayat-ayat sucinya Tuhan, bila saja Tuhannya tidak dipertuhankan di dalam hatinya, maka pemahamannya pun semua bengkok. Semua salah. Kenapa? Karena salah Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana caranya agar cerita tentang Adam dan Hawa itu nyata, jelas bagi tiap-tiap diri manusia untuk dijadikan sebuah pedoman kitab suci yang nyata dan jelas? Ya, kita harus kembali dulu kepada Allah. Ya, kita harus menyembah dulu kepada Allah. Ya, kita harus wujud nyata dulu Tuhannya daripada dirinya. Maka semuanya akan nampak jelas dan nyata. Syahadatnya pun nyata. Sholatnya pun nyata. Zakatnya pun nyata. Puasanya pun nyata. Hajinya pun nyata. Imannya pun nyata. Bila Allah, bila Tuhan yang menghidupi, Tuhan yang menciptakan diri kita lebih nyata di dalam hati kita daripada kita sendiri, maka ia akan bisa memahami betapa faktanya, betapa benarnya kitab-kitab suci itu. Karena memang kitab suci hanya untuk orang-orang yang mensucikannya. Bila di dalam hati kita saja tidak suci, yang ada, yang wujud, yang hidup, masih yang najis, masih yang kotor, masih yang fana, bagaimana mungkin bisa membaca ayat-ayat suci? Walhasil semuanya kotor semua. Ayat sucinya tidak dibaca dengan kesucian Tuhannya, malah mengotorinya dengan hawa-hawa nafsunya sendiri. Mengartikan Al-Quran dengan hawa nafsunya sendiri. Menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya sendiri. Sehingga semua hanyalah angen-angen baik. Yang
Kita selama ini sibuk mencari sosok-sosok yang diceritakan di dalam Al-Quran. Sosok malaikat kita cari. Sosok para nabi kita cari. Padahal para malaikat, para nabi, para setan, iblis pun tidak akan pernah mati bila manusianya masih hidup. Jadi semua alam semesta ini akan mati jika masing-masing diri manusianya sudah kembali kepada Allah, yakni mati, kembali kepada agama Allah. Jadi Adam, iblis, malaikat itu takkan pernah mati sejak awal sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Allah terus menggelar dan menciptakan manusia-manusia yang baru. Jadi diciptakannya manusia yang baru, kemudian remaja, dewasa, tua, dimatikan, membuat lagi. Maka tak akan pernah mati cerita tentang malaikat, cerita tentang nabi, cerita tentang iblis dan setan terus bergulir, terus berlangsung. Meskipun nanti kita sudah mati, nanti kita sudah tak ada, malaikat, iblis, setan pun ya masih ada ceritanya bagi orang-orang yang setelah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya cerita Adam dan Hawa itu di mana kenyataannya? Jadi cerita Adam dan Hawa itu di mana faktanya? Agar semua fakta tidak bayang-bayang lagi, tidak dongeng-dongeng lagi. Agar semua fakta jangan menonton biskup saja. Jangan menonton alam dunia ini saja. Bila kita keluar dari diri kita, maka semua hanyalah semu belaka. Bila kita keluar diri, semuanya hanya fata morgana saja. Bila kita sering sukanya, cintanya ada di luar diri, maka kita akan tersesat jauh dari Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi sesungguhnya semua cerita-cerita yang ada di dalam kitab suci yang sudah diturunkan kepada seluruh manusia, ada kitab sucinya agama Islam, ada kitab sucinya agama Nasrani, ada kitab sucinya agama Yahudi Majusi, ada kitab sucinya Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Semuanya intinya menerangkan keesaan Tuhan. Akan tetapi berhubung yang memahami hawa nafsu, yang memahami iblis dan setan, ya merasa benar sendiri dengan kitab-kitabnya, merasa benar sendiri dengan agama-agamanya. Karena sesungguhnya kita selama ini masuk kepada agamanya iblis yang sukanya memecah belah manusia, yang sukanya mengadu domba manusia di dalam beragama dan bertuhan. Alhamdulillah, mohon maaf. Agar cerita kisah tentang Adam dan Hawa ini tidak fiktif lagi, tidak angan-angan lagi, tidak halu lagi, maka sebenar-benarnya Adam dan Hawa itu hanyalah kiasan, hanyalah sanepan, hanyalah gambar diri setiap manusia. Mari kita buktikan kenyataannya. Dulu katanya diciptakannya lah Adam.
Adam sejatinya apa? Karena di Al-Quran itu full penuh dengan kiasan-kiasan yang indah. Bagi hawa nafsu, bagi iblis dan setan tak akan pernah bisa memahami. Karena yang bisa memahami ya orang-orang yang disucikan Allah. Yang bisa memahami orang-orang yang dikehendaki Allah. Yang bisa memahami orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Maka ketika Adam tercipta, diperintahkanlah kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Sedang malaikat mau bersujud kepada Adam. Akan tetapi iblis tak mau bersujud kepada Adam. Malaikat memandang Adam bukan sosok manusia. Malaikat memandang Adam adalah hakikat diri sejati malaikatnya yang tak ada. Malaikat diperintahkan untuk mentiadakan dirinya di hatinya. Malaikat melaksanakan. Itulah yang dimaksud sujud. Bukan sujud ala gambar-gambar seperti sujudnya orang sholat. Akan tetapi sujud kepada Adam itu sujud menerima legowo dengan ketiadaan diri manusianya. Karena hanya Tuhanlah yang ada. Karena hanya Gustilah yang nyata. Karena hanya Tuhanlah yang wujud di alam semesta ini. Sedangkan manusia, sedangkan selain Tuhan, tidak wujud, yakni Adam. Apapun tulisan Adam itu, kebalikan dari wujud, yang tidak wujud. Allah yang wujud, selain Allah yang tidak wujud. Itu keyakinan bagi orang-orang yang bertuhan. Namun bila imannya iman yang fiktif, bila imannya iman bohongan, bila imannya hanyalah mencari kemuliaan dan kebanggaan hawa nafsunya, maka tak akan percaya bila Allah yang wujud, bila Allah yang nyata, bila Allah yang hidup, dan bila Allah yang berkuasa atas dirinya dan alam semesta ini. Tidak percaya. Kenapa? Karena manusia lebih cinta kepada dirinya sendiri daripada cinta kepada yang menciptakan dirinya. Karena manusia tak tahu diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi malaikat sudah tak melihat sosoknya Adam lagi. Karena Adam sejatinya bukan sosok. Adam itu bersujud kepada Adam itu bersujud bahwa hanya Allah lah yang wujud di dalam atau meliputi alam semesta ini. Meliputi segala sesuatu. Itulah malaikat yang suci. Kenapa? Karena malaikat tidak merasa dirinya hidup. Karena hidup yang ada pada diri malaikat ya uribe Allah yang suci. Maka yang suci bisa maduk kepada yang suci. Akan tetapi yang kotor selamanya tidak akan maduk, tidak akan ketemu dengan yang suci. Selamanya manusia akan tersesat di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara setan, sementara iblis tidak rela, tidak ridho bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena iblis tertipu melihat sosok-sosoknya Adam. Karena iblis mata hatinya buta. Karena iblis matanya cuma satu. Yakni mata dohir saja.
mata makhluk saja yang dipandang hanya makhluk, hatinya pun memandang yang makhluk. Berarti itu gambaran siapa? Itulah gambaran masing-masing diri manusianya. Bila kita mau masuk ke dalam, maka cerita tentang Adam dan Hawa tidak fiktif lagi, tapi nyata adanya. Semua isi Al-Quran akan nampak nyata ketika Allah lebih berkuasa daripada manusianya di hatinya. Selama ini kan kita tidak mau bersujud kepada Adam. Selama ini kan seluruh manusia tidak mau bersujud kepada hakikat sejati diri manusianya yang tak ada. Selama ini kan kita tidak mau bersujud kepada hakikat sejati manusianya kita yang tak wujud, yang tak hidup, yang goib. Kita selama ini tidak percaya kalau kita ini goib. Kita lebih percaya bila Allah saja yang goib. Kan kebalik. Bertuhannya, imannya, akidahnya terbalik. Mestinya manusianya bersujud kepada keadamannya, yakni hanya Allah yang wujud, maka manusia kebalik di dalam menyembah. Karena itu yang disujudi hanyalah hawa nafsunya yang merasa dirinya yang wujud. Allah rawujud. Manusianya nyata, Allah tidak nyata baginya. Itulah yang dimaksud. Akhirnya Adam dulu yang tak ada, diri kita dulu yang tak ada, maka ketika datang detik-detik akil balik tiba, maka kita dipertemukan dengan Siti Hawa. Siapa? Ketika detik-detik akil balik kita awalnya Adam, tidak ada. Ketika detik akil balik kita ujuk-ujuk tiba-tiba merasa ada. Itulah pertemuan Adam dan Hawa ketika di dalam surga, ketika di dalam badan-badan yang masih kecil ini, yakni anak-anak yang belum usia balik. Jadi itulah surga yang mana di sana tidak ada hukum-hukum bagi anak kecil. Hukum syariat belum bisa untuk diterapkan kepada anak kecil. Jadi anak kecil masih suci meskipun tidak sholat. Anak kecil masih suci meskipun tidak ibadah. Kenapa? Karena ia di dalam surganya Allah. Belum makan buah khuldi. Lihat anak-anak kita yang sebelum usia balik. Akan tetapi ketika itu Tuhan berkata, makan dan minumlah di dalamnya. Akan tetapi jangan sampai engkau mendekati pohon ini. Pohon ini maknanya kebanyakan manusia menafsirkan sebuah benda, sebuah pohon, sebuah buah-buahan. Adam pun dulu ditafsirkan sebagai sosoknya Nabi Adam. Padahal diri kita sendiri yang sebelum kita makan buah khuldi ketika kita belum balik. Itulah Adam. Itulah Nabi Adam. Nabi yang suci. Kita belum terkena hukum-hukum syariat. Berarti kita kan pernah jadi nabi. Kita kan pernah jadi rasul.
seluruh manusia sama perjalanannya. Maka dari itu para nabi dan para rasul diturunkan sebagai contoh manusia. Ini loh kamu sesungguhnya. Agar manusia sadar bahwa dirinya pun juga nabi, bahwa dirinya pun juga rasulnya Allah, bukan nabi dan rasulnya iblis. Agar manusia sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika Adam dan Hawa bertemu, ketika kita belum merasa ada, masih Adam, ketika detik-detik akil balik tiba, ketemulah kita dengan Siti Hawa. Ketemu, maknanya kita mengaku-akui. Langsung datang gerdak. Oh, ini hidupku. Gerdak. Oh, ini badanku. Dan semuanya diaku-akui menjadi milik manusianya. Itulah ketika Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang. Pohon yang tidak boleh didekati. Apa itu? Ngaku-ngaku jadi Tuhan. Itulah yang dimaksud pohon terlarang. Itulah yang dimaksud buah khuldi yang tak boleh dimakan, yang tak boleh disentuh oleh Adam dan Hawa. Apa maknanya? Kita selama ini makan buah khuldi, buah kehidupan. Hidup sudah kita akui sebagai hidup manusia kita. Badan sudah kita akui sebagai badan diri manusia kita. Ilmu sudah kita akui sebagai ilmu diri manusia kita. Amal sudah kita akui sebagai amal diri manusia kita. Usaha sudah kita akui sebagai usaha diri manusia kita. Keberhasilan dan kekayaan sudah kita akui sebagai keberhasilan dan kekayaan kita. Itulah buah-buah yang terlarang itu. Sehingga ketika manusia memakannya, ia akan tersesat jauh dari Tuhannya. Akhirnya Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, disiksa, dipisahkan. Tidak bersama lagi. Apa buktinya? Kita selama ini hidup dengan Siti Hawa, hawa nafsu. Selama ketika ada di dalam hati kita yang selain Allah, yaitulah Siti Hawa. Ketika di dalam hati kita yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih diri kita, itulah kisahnya Hawa, hawa nafsu. Sebelum ketemu dengan Adamnya, sebelum sadar bahwa diri manusianya tidak ada, sebelum baiat, maka Adam dan Hawa tak pernah jumpa di Jabal Rahmat. Dia terpisah terus, ya tersiksa terus. Yang Adam panggil-panggil, Hawa, Siti Hawa. Yang Hawa panggil-panggil, Adam, di mana engkau? Ilustrasi, kalau ditafsirkan secara hawa nafsu, secara kemakhlukan, secara kemanusiaan kan demikian. Akan tetapi Adam dan Hawa akan bertemu lagi ketika manusianya menghadapi pintu baiat, menghadapi kematian. Akan ketemu lagi ketika manusianya sudah hancur, sudah kiamat di dalam hatinya dari arca, jari, berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang diberhalakan di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita hening-heningkan dahulu hati kita, kembalilah bersujudlah kepada keadaman kita, agar ketemu lagi antara Hawa dan Adam, ketemu di dalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, agar hati kita bisa tenang,
bila sudah bertemu Adam dan Hawa di Jabal Ar-Rahmat, di hati yang dirahmati, di hati yang dikehendaki Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silakan. Mengheningkan cipta, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka Al-Qur'annya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Mari kita simak bersama bagaimana sesungguhnya cerita tentang Adam dan Hawa itu fiktif atau fakta. Selama ini kita hanya angen-angen wae. Fiktif wae. Ora nyoto, ora jelas. Kenapa? Karena kita mempertuhankan bukan Tuhan yang menciptakan diri kita. Akan tetapi kita mempertuhankan iblis dan setan yang termaktub di dalam hawa nafsu kita sendiri yang merasa paling ada. Allah diadamkan, Allah ditiadakan. Inilah yang dimaksud seluruh manusia salah akidahnya ketika manusianya masih menjadi Tuhan. Memang semua sudah sunnatullah. Memang sudah ada di dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tiap-tiap orang yang merasa wujud di dalam hatinya, itulah kematian. Jadi kita selama ini masih mati, masih tersiksa di dalam kuburan-kuburan. Ingin dibangkitkan ketika kiamat sudah datang. Apa? Baiat, itulah kiamatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahfi ayat yang ke-49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Yang artinya, dan diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal dan kecil dan yang besar, melainkan tercatat semua. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Karena yang menzalimi adalah hawa nafsu kita sendiri. Rabbana zalamna, ya Allah ampunkanlah aku dari kezalimanku. Allah tidak menzalimi manusia, manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Ketika manusianya menuju berangkat, menuju baiat, maka catatan amalnya akan diketahuinya. Besar ataupun kecil akan disadarinya. Apa? Karena kita selama ini salah menggunakan uripe manungsani sebagai penguasa hati. Karena kita sudah sadar bahwa
tiada hidup. Dialah Tuhan yang menghidupi manusia. Maka ia sadar akan kesalahan-kesalahannya dan siap untuk dikiamatkan agar bangkit imannya, agar bangkit kesadarannya di dalam bertuhan, agar bisa pulang kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, agar menjadi husnul khotimah. Ayat yang selanjutnya Al-Kahfi, tetap selanjutnya ayat yang ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimina badala. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Keturunannya sebagai pemimpin selain aku. Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Subhanallah. Selama ini kita mengganti Allah dengan iblis. Selama ini kita mengganti uripe Allah dengan uripe setan yang ada di dalam dada kita, ya Allah. Begitu zalimnya kita, maka dari itu kita disiksa di dalam kehidupan dunia ini selama ini. Karena kita telah mentuhankan diri kita sendiri, telah mewujudkan diri kita sendiri, sementara Allah kita tiadakan, sementara Allah kita gaibkan. Inilah tanda kebenaran ayat-ayatnya. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah. Berarti siapa diri kita selama ini? Diri kita inilah yang selama ini kita puja-puja, kita cinta-cintai. Oh, ternyata kita selama ini jadi iblis. Jadi Siti Hawa yang tersiksa dan terbakar di dalam urusan-urusan yang selain Allah, urusan dunia, urusan ilmu, urusan ibadah, urusan pekerjaan, urusan kebanggaan, urusan kemuliaan, urusan pangkat, urusan jabatan, semuanya menghukum dan membakar hati kita. Kenapa? Karena itu yang lebih kita pertuhankan di dalam hati kita selain Allah. Ya, inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa kitab suci itu bukan fiktif, bukan dongeng-dongeng saja, tapi nyata di mana? Di dalam tiap-tiap hati manusia yang mau kembali kepada Tuhannya. Bila di dalam hatinya masih kewujudan iblis dan setan, yang mana mungkin tahu isi Al-Quran, hanya dibaca-baca doang, hanya dihafal-hafal doang, tanpa tahu apa yang ada di dalamnya. Ayat yang ke-51, kelanjutannya di dalam surat Al-Kahfi. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Artinya, aku tidak menghadirkan mereka, dalam kurung iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi.
dan tidak pula menciptakan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Coba kita perhatikan di dalam hati kita. Selama ini kan seolah-olah saja kita bertuhan. Seolah-olah saja kita ciptaan Tuhan. Tapi di dalam hati kita selama ini seolah-olah kita jadi sendiri. Kita hidup sendiri. Kita punya badan-badan sendiri. Kita bisa beramal-amal sendiri. Kita bisa sholat-sholat sendiri. Inilah orang-orang yang jadi Tuhan dan tidak mengenal dari siapa itu ada. Dari siapa itu terwujud. Dari siapa itu tercipta. Karena kita selama ini seolah-olah itu tercipta karena diriku tercipta sendiri. Apa bedanya iman kita dengan imannya orang ateis yang tak percaya adanya Tuhan? Inilah kebenaran maha sucinya kitabnya Allah. Karena yang bisa memahami kitab suci, ya orang-orang yang sudah disucikan oleh Tuhannya, orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhannya. Kenapa? Karena bukan manusianya yang bisa memahami. Karena yang tahu rahasia Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Jadi bila manusia masih melihat kemakhlukannya, pasti menuduh semuanya makhluk. Tapi bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka semua makhluk sudah tak terlihat lagi. Yang terlihat hanyalah Tuhannya. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku, kata Allah. Semua tergantung penilaian manusianya. Tergantung manusianya menilai apapun tentang makhluk, bebas-bebas saja. Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Maknanya ketika di dalam hati kita masih jadi iblis dan anak cucunya, kita takkan pernah bisa menyaksikan Tuhan. Di dalam bumi tidak bisa menyaksikan Tuhan. Di atas langit tidak bisa menyaksikan Tuhan. Maknanya apa? Hidup dan badan masih diakui sebagai miliknya iblis, miliknya anak cucu iblis daripada anak cucu Bani Adam. Kalau anak cucu Bani Adam ya selamat. Kenapa? Karena manusianya tak merasa ada. Tapi kalau Bani Iblis, manusianya merasa ada dan merasa mulia atas keberadaan kewujudan dirinya. Jadi ketika manusia masih wujud iblis, maka takkan bisa menolong yang lainnya kecuali ditolong masuk neraka jahanam. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-52 surat Al-Kahfi. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, yakni neraka. Ilustrasinya, logikanya begini. Ketika kita berusaha di dalam mencari harta, ketika berhasil meraih
apa yang diimpikan di dalam hati kita, pasti kita jauh dari Tuhan, diri kita merasa bangga, diri kita merasa mulia, diri kita merasa berhasil dengan daya upaya kita selama ini. Maka ketika kita jatuh, oleh Allah panggillah semua sekutu-sekutumu. Mana ada yang bisa menolong selain Allah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang binasa. Kenapa? Karena di dalam hati kita menyembah yang binasa. Mengadakan yang rusak. Mengadakan yang fana. Siapa? Hawa nafsu kita sendiri. Kebinasaan itu. Subhanallah, fakta, suci Allah. Bagi Allah. Bukan bagi manusia. Kalau bagi manusia, Al-Quran, kitab suci hanya dongeng belaka, cerita belaka, fiktif belaka. Kenapa? Karena di dalam hati manusia lebih memahasucikan kitab-kitab hawa nafsune dewe-dewe ketimbang kitab sucinya Allah. Ayat yang terakhir, yang ke-53. Wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Jadi orang-orang yang sudah mentuhankan dirinya sendiri, ketika sudah datang hari pembalasan, datang hari perhitungan, menjelang masuk pintu baiat, atau kematian, atau kekiamatan, ia merasa berdosa atas laku-laku yang dikerjakannya selama ini. Maka ia menduga kelak ada neraka atau siksa kubur yang akan menyiksanya. Namun bagi orang-orang yang sudah kembali menyerahkan semuanya kepada Allah, mana mungkin Allah menghukum Allah. Allah menyiksa Allah. Jadi bila manusia sudah kembali kepada hakikat diri sejatinya yang tak ada, yang tak wujud, Adam, apa yang mau disiksa lagi? Jadi semua cerita Adam dan Hawa, cerita para nabi, kita juga pernah jadi nabi dan rasul, kita juga pernah jadi malaikat, kita juga pernah jadi setan, kita juga pernah jadi utusan-utusan. Semuanya yang digambarkan di dalam kitab suci itu ternyata ya masing-masing diri manusia kita lah gambaran kitab suci itu. Maka dari itu, bila kita pahami dengan hati, maka langsung ahad semuanya. Tapi kalau kita pahami dengan hawa nafsu, maka akan terjadi cerita-cerita makhluk, biskop-biskop yang bisa membuat kita sesat dari arti yang sebenar-benarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua jemaah uripi Allah dan seluruh manusia akan menyadari dan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kembali kepada agama Tuhan dari Adam. Kembali kepada Adam. Anak cucu Adam. Ya tetap menjadi anak cucu Adam. Anak cucunya yang tak ada. Anak cucunya yang goib. Manusianya kan tak ada. Manusianya kan goib. Yang wujud hanya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gembahkan bersama sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.